Kita kembali ke ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Boleh dibaca yang dekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi wa ma'wahu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Laqad kafara alladzina qalu, laqad dan sungguh-sungguh, kafara kafir. Allah berfirman dengan menggunakan qad. Lafal qad itu kalau masuk ke dalam fi'il madhi itu artinya pasti, ya. Artinya tahqiq, jadi pasti. Tapi kalau qad itu masuk di dalam fi'il mudhari itu artinya terkadang. Nah, ini fi'il madhi, laqad kafara, dan sungguh-sungguh telah kafir alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, innallaha, sungguhnya Allah, huwa, dialah Allah itu al-masihu, yaitu Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, anak lakinya Maryam. Jadi orang yang mengatakan bahwa, ya, orang Nasrani itu ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, Isa itu adalah Allah. Ini orang Nasrani. Waqala lahu, dan berkata, ya, Al-Masihu, yaitu Nabi Isa, lahun, kepada orang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya, keturunannya Bani Israel. Yang di sini adalah dalam Bani Israel itu ada di zamannya Nabi Sa'ya dan Nabi Armiya. Kalau Bani Israel itu dari zaman Nabi Yakub sana. Kalau yang ini maksudnya di zamannya Nabi Sa'ya dan Nabi Armiya. Apa kata Nabi Isa Al-Masih? Hai Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah. Siapa yang nyuruh? Nabi Isa. Loh, Nabi Isa itu aja menyuruh sembahlah Allah. Bukan Nabi Isa menyuruh sembahlah aku, itu enggak ada. Di dalam kitabnya dia juga enggak ada sembahlah aku, itu enggak ada. Adanya Nabi Isa, a'budullah, sembahlah Allah. Siapa itu? Rabbi, Allah itu Tuhanku. Wa rabbakum, dan Tuhan kamu. Doa Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Ya, bukan aku ini menjadi Tuhan, tapi Allah itu Tuhanku juga Tuhan. Fa inni abdun, kata Nabi Isa, fa inni, maka sungguhnya aku ini abdun. Aku ini hamba. Ya. Walastu bi ilahin, dan aku bukan Tuhan. Itu kan
pernyataan daripada Nabi Isa sendiri di dalam kitab Injilnya dia. Itu sudah diterangkan, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan. Kenapa kamu jadikan aku Tuhan? Ya. Makanya nanti di akhirat itu Allah tanya, hai Isa, apakah kamu dulu ya mengaku kamu dan ibumu kamu adalah Tuhan? Maka Nabi Isa, ya Rabb, engkau maha tahu bahwa aku ini bukan nggak pernah menyuruh atau nggak pernah mengatakan bahwa aku ini tuh Tuhan. Ya. Nah, siapa yang nyuruh? Iya, yang nyuruh itu orang yang iri hati, drengki, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dia mengangkat yaitu Isa menjadi Tuhan. Ya. Ya. Resikonya apa? Kalau dia itu mengangkat aku menjadi Tuhan, innahu, sesungguhnya mayusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, menyekutukan billahi ya kepada Allah fil ibadah, di dalam ibadah, di dalam sembahan mereka, bukan menyembah Allah tapi menyembah Isa ya al-Masih wa ghairahu dan yang lainnya, faqad harramallahu, maka sungguh-sungguh Allah mengharamkan alaihi baginya al-jannata, surga. Oh, orang yang menyekutukan Allah itu Allah haramkan, nggak bakalan masuk surga. Tapi kata dia, pulang ke rumah bapak, karena bapaknya ada di dalam surga. Ya, kalau masalah ribet malah. Kalau Muhammad itu, kalau masuk surga nunggu nabinya yang bisa memberi syafaat, sedangkan nabinya ada belum di surga, masih dikubur. Tapi kalau orang Nasrani itu langsung surga. Kenapa? Bapaknya di dalam surga. Maka istilahnya orang meninggal dunia, orang Kristen itu pulang ke rumah bapaknya. Ya, baik. Ya. Wa ma'wahun nar, dan Allah katakan dan kembalinya dia itu ke anar, ke neraka. Ya. Mana'ahu ayyudkhilaha, Allah menghalangi dia ayyudkhilaha untuk masuk ke dalam surga, enggak bisa, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ya bagi orang dolim itu yaitu min ansar, penolong. Enggak ada orang dolim ya itu ada yang menolong, enggak ada. Ayam na'unahum min adzabillah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi mereka min adzabillahi, dari azab Allah. Gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu orang-orang Kristen ya. Di Kristen, orang Nasoro itu dia ada sebagian yang punya keyakinan menekotkan bahwa Tuhan itu ada yang mengatakan 3. Betul ya? Ya. Dia meyakini bahwa Tuhan itu 3. Yaitu siapa? Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Isa, anak Tuhan. Yang ketiga adalah Maryam. Ya, Bunda Maryam. Ibu, ada Bapak Allah, ada anak Allah, ada Abah Allah. Tujuannya apa? Allah. Ya. Ini ada yang mengatakan. Sebagian ada juga yang meyakini bahwa Tuhan itu susunan dari 3, ya, yaitu dari Abun, yaitu Bapak, yaitu yang kedua ada Ibnun, yaitu anak, dan yang ketiga adalah Roh Suci, ya, Roh Suci. Jadi 3-tiganya ini, ya, gabungan dari 3 ini kemudian yaitu apa? Semuanya dilebur menjadi zatnya Allah, kata dia. Ya. Jadi ada Abun, Bapak Allah, Ibu Allah, anak Allah, itu jadi satu. Jadi satu. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan Ibnun
Jadi yang dimaksud dengan abun itu adalah zatnya Allah. Yang dimaksud abun itu zatnya Allah. Yang dimaksud dengan ibnun itu firman Tuhan. Itu sifat firman Tuhan. Yang dimaksudkan dengan ruh suci, Ruhul Kudus, itu sifat kehidupannya Tuhan. Nah, kemudian sifat yaitu hayat, ya, kehidupannya Tuhan dan firman Tuhan, ya, tadi itu campur gabung dengan jasadnya Isa. Jadi jasadnya Yesus Isa itu di dalamnya itu ada firman Tuhan, ada sifat hayat kehidupannya, jadi wujud, ya, jadilah ini Isa Yesus. Jadi seperti campurnya susu dan air. Jadi di dalam diri Nabi Isa itu ada firman Tuhan, ada sifat ya suci, Ruhul Kudusnya itu ada di situ. Ya. Jadi orang-orang Kristen ini nganggap bahwa Bapak itu Tuhan, anak itu juga Tuhan, Roh Suci itu juga Tuhan, yang gabung jadi satu. Ya, jadi satu. Ini kalau akidahnya orang Kristen. Jadi macam-macam. Ya, jadi keterangan ini macam-macam. Sehingga secara umum itu orang nggak bisa terima di dalam akal kita ini. Masa 3 itu 1 itu 3. Jadi 3 itu masuk di dalam 1 itu ya 3 itu juga 1. Ya, 3 in 1. Tritunggal. Ya. Nah itu kan artinya akidah yang membingungkan, ya. Beda dengan orang Islam. Orang Islam itu akidahnya itu gampang diterima oleh akal. Apa akidahnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang, kenapa? La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah yang esa, yang satu. Udah, ya, bukan 1-3 itu 1, bukan, bingung. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Jadi Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan. Ya, jadi jelas Allah jelas, ya, dan Rasulnya jelas, yaitu Nabi kita Muhammad. Dan itu nabi-nabi dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus semuanya itu semuanya nabi. Gak ada yang jadi anak Tuhan tuh, gak ada. Gak ada yang dijadikan anak Tuhan tuh, gak ada. Itu Rasul, utusan Allah. Allah itu satu, ya. Allah itu satu, ya. Jadi kalau orang itu mengatakan, ya, bahwa Tuhan itu 3, ya, itu yang namanya Tuhan apa definisi Tuhan? Tuhan itu yang berkuasa. Kalau nggak kuasa segala-gala, yang menciptakan, ya, membuat, merusak dan segala macam, itu namanya Tuhan. Kalau tidak kuasa itu bukan Tuhan. Nah, sekarang logikanya, kalau ada orang itu Tuhannya itu 3 dan 3-3-nya itu kuasa, ya, pasti akan perang. Pasti akan berperang. Kenapa? Karena Tuhan yang satu ingin hujan, Satu nggak boleh hujan. yang satu nggak ingin hujan. Ya, akhirnya apa? Berantem lah. Kenapa? Sama-sama kuasa. Ya, itu harus dipikir itu. Ya. Di Indonesia saja ini kalau ada presiden 2 atau 3 pasti hancur rusak. Ya, kenapa? Presiden ada 2 dan 3 pasti berantem. Nah, ya, buktinya Indonesia aman, aturan hidup juga tenang, ya, nggak hancur, menunjukkan bahwa presidennya itu satu. Ini bumi langit semua tatanan ini semua utuh, nggak berantakan, itu menunjukkan Tuhan itu satu.
Kalau Tuhan itu 2, 3 itu pasti akan berantem. Karena masing-masing punya kekuasaan, masing-masing punya kehebatan, ya. Nah, ini harus dipikirkan itu mestinya. Mestinya. Jadi berarti kan nggak jelas kan itu. Nah, ada mengatakan bahwa Isa itu Tuhan Yesus itu kan ngalah. Contohnya enggak. Lalu kalau Tuhan ngalah, ya dia dibunuh mau ngalah, ya. Lah itu bukan Tuhan. Masa ada Tuhan ngalah? Berarti kan nggak ada kekuasaan kan? Nggak ada kekuasaan, ya. Nah, jadi ada diceritakan ya, ada 3 orang ini masuk Kristen. Ada 3 orang ini masuk Kristen. Kemudian diajari akidahnya oleh pendeta. Yaitu dengan apa? Dengan Tritunggal. Tuhan itu tiga itu satu itu tiga. Setelah beberapa lama itu temannya pendeta itu datang, teman akrabnya datang. Kemudian tanya, ada yang masuk Kristen enggak? Ada. Berapa orang? 3. Sudah kamu ajari akidah Kristen? Udah saya ajarkan. Nah, pendeta ini ingin menunjukkan kepada teman akrabnya bahwa orang yang sudah masuk Kristen itu sudah diajari akidahnya. Maka dipanggil, akan diperlihatkan di depan teman yang akrabnya pendeta itu. Panggil satu. Wahai saudara, katanya, aku kan sudah mengajarkan kamu akidah ya di dalam Kristen. Oh iya, sudah. Sudah. Kemudian bagaimana? Kemudian dia mengatakan bahwa saya sudah diajari dengan keyakinan bahwa Tuhan tiga itu satu. Tapi ya, Tuhan yang satu itu Yesus itu sudah dibunuh. Yesus sudah dibunuh belum? Disalib kan dibunuh. Nah, kata dia ini berarti, hei pendeta, Tuhan kita nggak 3, Tuhan kita tinggal 2. Kenapa? Yang satu sudah dibunuh. Ya. Akhirnya apa? Pendetanya marah, itu diusir. Akhirnya orang itu diusir. Dan kan memang benar kan? Dia mengatakan, iya pendeta, Tuhan kita itu nggak 3. Memang diajarkan 3, tapi kan yang satu Yesus sudah disalib, sudah dibunuh. Berarti Tuhan kita tinggal 2. Ya. Akhirnya diusir. Kemudian satu lagi dipanggil, ya, bagaimana kamu? Menurut akidah yang aku ajarkan kepadamu itu bagaimana? Nah, kemudian dia mengatakan bahwa pendeta, sudah aku pahami bahwa akidah kita, keyakinan kita, Tuhan kita adalah 3. Ya, 3. Tapi 3 itu satu. Ya, 3 itu satu itu 3. Ya. Kemudian yang satu tadi kan dikatakan sudah mati. Padahal Tuhan kita ini diajarkan akidahnya satu kesatuan. 3 itu masuk ke dalam satu juga 3. Ketika yang satu ini sudah dibunuh, berarti Tuhan kita sudah nggak ada, udah mati semua. Kenapa? Karena Bapa Allah, Anak Allah, Ibu Allah ada di dalam satu. Di dalam satu kan? Nah, ketika dibunuh satu, ya mati semua. Berarti kita sudah nggak punya Tuhan. Akhirnya apa? Marah lagi pendeta, diusir lagi. Ya. Nah, ya itu ya lucu. Ya, itu orang-orang yang pada mengakui Tuhan 3 itu terus sebetulnya bingung. Sebetulnya ya. Jadi sudah nggak ada Tuhan katanya dia. Orang Tuhan kita sudah mati. Nah, jadi keyakinan dia itu sudah nggak masuk akal sekarang. Sudah nggak masuk akal. Ya. Marah-marah itu pendeta. Akhirnya apa? Pendetanya ini mengusir. Itu semuanya 3-3-nya jawabannya itu
sama, karena yang satu sudah mati, ya tinggal dua, yang satu lagi, dan yang dua itu ya Tuhan kita sudah nggak punya. Kenapa? Satu dalam kesatuan, tiga yuk satu udah tiga, satu juga tiga juga satu, dan akhirnya dibunuh yang satu, yaitu ada di dalam penjelmaan, karena Isa itu adalah firman Tuhan dan Ruhul Kudus, yaitu kehidupan yang sudah disalib mati, berarti kita sudah nggak punya Tuhan. Jadi orang Kristen itu udah nggak punya Tuhan. Kenapa? Tuhannya sudah mati. Ya, itu kalau mau begitu, ya kalau mau begitu, begitulah orang Nasrani kalau mau berpikir, pikirlah seperti itu, ya. Nah, maka di dalam ayat tadi, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akhirnya bahwa yusyrik innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan baginya untuk masuk surga dan tempatnya adalah neraka, tempatnya, ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Dijelaskan lagi nih, ya. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sudah dibaca Pak Iwan yang kencang. Ikhwan boleh. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adaban Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Ini jelas. Laqad kafaral ladzina qalu, dan sungguh-sungguh, ya, sama dengan tadi. Laqad kafaral ladzina, dan sungguh-sungguh kafir. Siapa yang bilang kafir? Allah, ya. Siapa yang menjadi kafir? Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, sungguhnya Allah itu tiga, ya, dari yang tiga. Alihatun, yaitu tiga, yang mengatakan Tuhan itu tiga, dari yang tiga. Ahaduha, yaitu salah satunya, ya, salah satunya itu adalah Allah. Wal akharani, dan yang dua itu Isa wa ummuhu, dan ibunya. Ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, yaitu Allah, Isa, ibunya. Wa hum firqatun minan nasara. Wa hum, dan mereka itu yang meyakini bahwa Tuhan itu tiga adalah firqatun, satu firqah, satu golongan, minan nasara, dari orang-orang Nasrani. Ya, jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan tiga, ya wassalam lah, itu hancur semuanya. Buktinya nggak hancur, ya. Lagian juga kalau ada Tuhan tiga, kenapa nggak dari zaman Nabi Adam dulu? Orang dia juga meyakini Nabi Adam juga nabi, ya. Nabi Nuh juga nabi Idris, ya, terus ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai Nabi Yakub, Nabi Musa dan lain sebagainya. Itu kok nggak ada anak-anak Tuhan? Ya. Baru terakhir ini baru ada anak Tuhan. Ya. Maka dikatakannya itu orang kafir. Itu Allah yang berfirman, innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Tuhan itu satu, ya. Enggak butuh anak. Untuk apa yang semuanya punya Allah? Pakai punya anak. Ya, itu enggak. Ya. Allah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Wa illam yantahu, dan jika mereka enggak mau berhenti, enggak mau berhenti amma yaquluna, dari apa yang mereka katakan, minat taslis, ya, jadi membangsakan, menyamakan bahwa Allah itu ya tiga, dan dia tidak mau berhenti dari apa yang menjadi keyakinan bahwa Tuhan itu tiga, la yamassannal ladzina kafaru, maka sungguh-sungguh aku akan timpakan alladzina kafaru, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir akan ditimpakan, sabatu, mereka akan tetap alal kufri, di dalam kekufurannya, tidak mau ya bertobat, ya. Minhum, dari mereka, azabun alim, yaitu adab yang pedih, ay mu'limun wa huwa anar, adab yang sangat menyakitkan, wa huwa annaru, yaitu neraka. Ya. Jadi kalau orang itu meyakini bahwa Tuhan itu tiga, kalau nggak mau berhenti, wah, itu bahaya. Kenapa? Karena itu nanti menjadi asbab dia akan di neraka untuk selama-lamanya, akan di neraka selama-lamanya. Ya. Jadi walaupun dia mengatakan bahwa orang Islam itu akan di dalam neraka karena termasuk masuk dalam domba-domba yang keliaran, nggak ada yang tersesat domba. Padahal orang yang menyekutukan Allah itu pasti di dalam neraka, ya. Kenapa? Karena kalau dia mau berpikir-pikir, Bani Israel itu dari bangsa siapa? Dari keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub nyembah siapa? Allah. Ya. Nabi Yakub nyembah Allah. Punya anak namanya Yusuf. Yusuf nyembah apa? Allah. Ya. Tapi kenapa akhir-akhir sampai sekarang zaman, ya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW ini kok jadi beda? Kok bukan menyembah Allah saja, tapi yang disembah adalah Yesus, anak Tuhan. Nah, itu adalah kesalahan besar. Kalau memang mereka mau berpikir, pasti dia akan Islam, ya. Tapi dikatakan bahwa sesuatu yang sudah nyimpang, sudah salah, kalau sudah dikerjakan, sudah menjadi kebiasaan, itu lama-lama dianggap menjadi benar. Coba orang menjalankan sesuatu yang salah, tapi kalau terus dikerjakan, lama-lama dianggap itu benar. Ya. Itu harus paham, ya, bahwa kita ini bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya dari neraka. Adapun alim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Boleh dibaca ini. Wallahu ghafurur rahim. Boleh dibaca. Siapa yang mau baca ini? Ya. Baca, Pak. Baca pulang dulu. Ustaz, baca. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah. Ya. Jadi ayat yang kembali kita baca, setelah Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka akan diadab dengan adab yang sakit, ya, yang menyedihkan, Allah berfirman, afala yatubuna, apakah mereka tidak mau bertobat? Apakah mereka tidak mau bertobat?
ilallahi kepada Allah, wa yastaghfirunahu dan mohon ampun kepada Allah mimma qalu dari apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan bahwa Tuhan itu tiga. Apa dia enggak mau bertobat? Ini istifhamun taubihun, yaitu istifham yang sebagai tegur. Wallahu ghafurun dan Allah itu Maha Pengampun liman taba bagi orang yang bertobat. Orang yang bertobat Allah ampuni. Ya, Rahimun dan Maha Penyayang. Jadi kalau dosanya itu seberapa banyak walaupun dia musyrik kepada Allah, tapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengampuni. Ya. Walaupun sepenuh langit dan bumi diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau mengakui Allah satu-satunya ilah Tuhan, nanti di neraka selama-lamanya. Nah, sekarang ayat selanjutnya ini untuk meyakinkan bagaimana orang Nasrani ini biar mau berpikir tentang ayat yang di bawahnya ini. Bal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Ya. Ya Allah berfirman, Bal Masih ibnu Maryam, tidaklah Al-Masih. Siapa namanya? Al-Masih, Isa Al-Masih ibnu Maryam, dijelaskan anaknya Maryam. Illa rasul, kecuali itu rasul, utusan, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi itu adalah utusan Allah. Qad khalat, sungguh telah lewat, aymadat, telah lewat min qablihi, sebelum Nabi Isa. Itu rasul-rasul itu banyak, ya. Dari zaman Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan sampai nabi-nabi sampai Nabi Isa, itu adalah rasul. Ya, walaisa biilahin, bukan Tuhan. Kama za'amu, sebagaimana apa yang mereka nyangka. Apa yang mereka nyangka bahwa itu Tuhan, itu enggak ada. Dari dulu juga rasul. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Isa, siapa namanya? Siddiqah, wanita yang sangat benar. Ya, wanita yang sangat benar, yang sangat jujur, mubalaghatan fi sidqi, yang sangat ya benar dalam keimanannya. Orang Maryam saja menyembah Allah, Nabi Isa juga menyembah Allah. Ya, sangat benar dalam keimanannya. Maka Allah sampaikan, orang Nasrani, kana yakulani, tahu kamu Nabi Isa, ya, kemudian Maryam itu yakulani to'am, dua-duanya itu makan roti, ya, dua-duanya Nabi Isa makan, ya makan roti, ya makan kurma, makan yang lain sebagaimana manusia yang lain. Yakulani to'am kaghairihima minan nas, seperti yang lain daripada manusia, ya. Itu makan roti, ya minum susu dan yang lain sebagainya, ya. Nah, itu harus tahu itu, ya. Nah, kadzalika yakuni ilahan, karena dia itu juga makan roti, minum susu, ya. Itu tidak mungkin dia Tuhan. Ya, tidak mungkin dia Tuhan. Litarkibihi wa da'fihi, karena tersusunnya dia itu, ya, Nabi Isa ibunya itu tersusun dari ada mata, ada hidung, ada tangan, segala macam, ya makan, minum segala macam, dan lemah. Dia lemah, ya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu dianggap lemah, ya. Wa ma yansha'u minhu, dan apa yang timbul dari Nabi Isa itu, yang terjadi pada Nabi Isa, Yesus itu minal bauli, daripada kencing, wal ghaiti, dan buang air besar. Dia itu lemah. Kenapa? Karena Yesus itu juga buang air kecil. Dia juga buang air besar. Kalau seandainya dia Tuhan, masa ada Tuhan dikalahkan dengan WC? Ya. Masa Tuhan itu dikalahkan dengan mau kencing, mau buang air besar? Loh, kalau dia Tuhan kan kuasa, ngapain dia ke WC? Mau kencing? Ngapain dia mau buang air besar? Berak. Ya, berak. Ya, coba mules sakit. Lah itu dipikir itu, masa ada Tuhan dikalahkan dengan WC?
Ya. Kalau dia Tuhan, ya nggak mungkin dia buang air kecil. Masa aku kalah dengan WC? Ya, kalau dia Tuhan, kenapa dia makan roti? Dia makan seperti orang yang lain. Masa ada Tuhan dikalahkan dengan lapar? Kenapa dia minum? Masa ada Tuhan dikalahkan dengan haus? Itu sudah menjadi bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu kalau mau berpikir, ya mereka itu orang-orang Nasrani itu pasti dia akan dapat hidayah. Ya, tapi karena dia nggak mau berpikir seperti itu, akhirnya apa? Keyakinan nenek moyangnya dari zaman dulu terus, pokoknya itulah yang diyakini. Nggak mau berpikir, bener nggak ini? Masa ada Tuhanku? Yang sudah diterangkan, masa Tuhannya mati? Ya, sehingga ada yang 3 tadi masuk Islam dikatakan Tuhan kita tinggal 2. Kenapa? Yang satu sudah dibunuh. Tinggal 2, bukan 3 lagi. Yang satu lagi Tuhan kita sudah mati semuanya. Kenapa? Tuhan kita 1 juga 3. Yang gabung menjadi 1. Padahal yang satu sudah dibunuh, berarti sudah mati semua. Itu kan harus mikir, ya harus mikir. Jadi kalau di dokter itu jangan cuma terus mau aja, harus pikir, ya. Maka sampai apa? Undur kaifa nubayyin. Undur, lihatlah. Ya, muta'ajiban, dengan keheranan tuh. Aku heran itu. Artinya orang-orang itu mengherankan. Kaifa nubayyinu lahumul ayat, bagaimana aku menjelaskan, bagaimana Allah itu menjelaskan, menceritakan lahum kepada mereka orang-orang Bani Israel al-ayat, yaitu ayat-ayat kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku ala wahdaniyatiyah, atas keesaan aku, keesaan Allah. Bingung ya. Orang itu gimana itu? Sudah dijelaskan ya bahwa Yesus itu makan, minum, berak, segala macam, kencing. Masa jadi Tuhan? Itu harus dipikir tuh. Jadi bingung tuh untuk menceritakan kepada mereka itu, ya. Sumbandur, kemudian perlihatlah, ya, renungkanlah, pikirlah, ya. Anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa dipalingkan? Bagaimana itu orang-orang bisa dipalingkan, ya? Pastor-pastor itu, orang-orang itu bisa dipalingkan dengan apa? Dengan pimpinan-pimpinan mereka itu loh. Kenapa nggak mikir? Ayusrafuna anil haqi, mereka itu dipalingkan dari kebenaran. Ya, mereka itu dipalingkan dari kebenaran. Loh kok ya maunya itu loh, nggak mau berpikir. Ya, data yang di atas memang ya jelas. Ya, ada kepentingan. Ya, kenapa? Ma'aqiyamil burhani, bersama adanya wujudnya dalil-dalil. Sudah ada dalil-dalil di dalam Al-Quran yang bisa masuk akal. Tapi kenapa mereka tidak mau berpikir? Nah itu yang menjadi apa? Menjadi orang-orang Nasrani itu, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu, walaupun salah artinya dianggap benar. Ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan orang Nasrani bisa mau mempelajari Al-Quran, minimal ya iseng-iseng lah belajar Al-Quran, iseng-iseng beli artinya. Di dalam Al-Quran banyak terjemahannya, dibaca biasa, maka insya Allah dapat hidayah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hidayah yang Allah turunkan ke dunia ini untuk semua orang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi hudal linnas. Manusia itu umum, mau orang apapun siapapun kalau mau belajar Al-Quran maka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut ilmu ini untuk meyakinkan, menambah keimanan dan keyakinan bahwa inna dina indallahi Islam. Ya, sungguhnya agama inna dina indallahi di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi agama itu inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Yang lainnya enggak masuk di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
memberikan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.